Sini berasal suaranya kan dari sini ya, dentumannya. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, dari sinilah asal suaranya. Tuh. Nah, setelah dicek dia tuh dari sini nih. Nah, ternyata setelah di sini memang sudah dicek ya, ya. Cek dulu. Jadi kami pun melakukan penelusuran ini tidak langsung kami tanggapi, tetapi kita pahami dulu secara logika ya, ya. Nah, kalau memang dengan logika kita sudah tidak mampu lagi dengan logika, baru kita melakukan dengan cara lain, salah satunya dengan cara mediumisasi, sahabat-sahabat sekalian. Di sini ya tepat persis suaranya ya. Di sini sahabat. Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh sahabat PJ Sejati dimanapun Anda berada. Salam sayang dan salam cinta kami kepada seluruh subscriber, para lovers dan para haters dimanapun Anda berada. Alhamdulillah sahabat, pada malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Ya sahabat, pada kesempatan malam hari ini kami dari tim PJ Sejati ini akan melakukan penelusuran lagi dimana kita akan menarik suatu energi ataupun mengungkap suatu sosok energi di tempat ini. Malam ini kita berada di desa Bukit Harjo, ya, di Martapura, Oku Timur. Jadi di tempat ini nih sempat terdengar suara, ya gitu ya, terdengar suara seperti ada benda yang jatuh. Setelah dicek ternyata tidak ada apa-apanya begitu ya. Nah, maka dari itu di sini kita akan coba ungkap dengan suatu proses mediumisasi. Apakah suara yang didengar itu memang ada kaitannya dengan hal gaib? Apakah memang benda ataupun kucing, hewan maksudnya begitu ya. Dan saat lagi kita akan melaksanakan suatu proses mediumisasi, tapi sebelumnya perlu kami ingatkan lagi kepada sahabat-sahabat sekalian bahwasanya proses mediumisasi ini tidak semua hasil proses mediumisasi itu hasilnya itu 100% benar. Seperti yang sudah kami sampaikan di video sebelumnya, kadang-kadang energi itu tidak semuanya bisa sinkron sahabat, karena energi ini memang benar-benar begitu sangat rentan dan lemah apabila si mediator tadi tidak bisa mengendalikan energi tersebut ya. Jadi hal-hal yang seperti ini sebaiknya jadikan suatu hiburan atau tontonan semata saja sahabat, ditonton sambil nyantai, sambil ngopi, biar tidak salah paham ya sahabat-sahabatku ya. Baik, saat lagi kita akan melaksanakan suatu proses mediumisasi, tapi sebelumnya seperti biasa, mari bersama-sama terlebih dahulu kita membacakan sholawat Nabi. Mudah-mudahan segala hajat dan yang kita diridai Allah Subhanahu wa taala dan kita dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkilahi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin
adada ma fil ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkilahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sahabat PJ Sejati telah membantu kami bersalawat. Mudah-mudahan Allah melancarkan segala urusan kita, mengabulkan segala doa dan keinginan kita. Amin Allahumma amin. Baik sahabat, langsung saja saat kita melaksanakan suatu proses mediumisasi. Jangan kemana-mana. Selamat menyaksikan. Ya sahabat, di sini kita akan mencoba melakukan suatu proses energi mediumisasi, menarik sebuah energi ya. Di sini malam hari ini saya tidak akan ikut campur untuk proses penarikan energinya karena kita mau mengajarkan si saudara Rio ini supaya dia semakin peka terhadap energi. Ya, jadi energi makhluk di sini nanti difokuskan, lalu meminta kepada Allah, baca kunci doanya, minta kepada Allah agar dihadirkan sinerginya ke tubuh kita ya. Ini kita biarkan dia berdiri tanpa kita bantu ya. Nah ini sahabat, di sini proses pembelajaran. Jadi di sini kami juga mengajarkan sahabat-sahabat sekalian, siapa tahu ada keniatan ataupun keinginan maksudnya ya untuk belajar keilmuan kami di sini kebetulan mengajarkan juga ataupun mengadakan pengizazan program-program keilmuan sahabat-sahabatnya. Dia ini energi, proses penarikan energi yang sudah dirasakan, ini energinya sudah berbentuk dan si saudara dia ini mencoba menarik energi tersebut ya. Mencoba menarik energi tersebut untuk dimasukkan ke wadahnya. Seperti yang sahabat lihat, proses seperti ini tidak mudah, harus ada tahapan pembelajarannya, proses step by step yang harus energinya sempat pecah tadi sahabat, agak pecah. Jadi apa nggak usah pulang, biar dia mandiri. Nah ini insya Allah sudah agak sempurna bentuk energinya ya, sudah berbentuk energi sosok makhluk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf, saya sedang berbicara dengan siapa? Kenapa kamu memanggilku? Ya, mohon maaf di sana kalau kami mengganggu waktunya sebentar ya. Kisanak ini kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa? Sedang berbicara dengan siapa ini? Saya penunggu rumah. Penunggu rumah mana? Rumah yang mana? Rumah yang di sini. Jadi begini, saudara kami ini bercerita kepada kami kemarin malam tepatnya. Di sini itu sempat terdengar suara seperti ada benda yang jatuh. Apakah Anda tahu? Interaksi lagi ya sahabat. Ini yang disebut dengan interaksi energi gaib. Ya, energi yang ingin hadir itu bertemburan.
ya. Nah, mohon maaf kalau waktunya sedikit terganggu ya. Bisa kita ngobrol sebentar? Bisa ya. Anda tahu tidak dengan cerita seperti suara benda jatuh kemarin malam di tempat ini? Apa itu sebetulnya? Apakah itu ada kaitannya dengan bangsa gaibkah? Ataukah memang ada suara-suara, apakah hanya sekedar suara-suara hewan maksudnya? Karena kan tidak semua hal itu berkaitan dengan bangsa kalian maksudnya ya, bangsa jin. Kenapa? Bisa dijelaskan? Ada sesuatu benda. Ada suatu benda? Benda apa? Penjaga rumah. Oh. Tapi kan rumah ini sudah lama tidak ditunggu rumah. Apakah peninggalan tuan rumah itu? Benda apa itu kalau boleh saya tahu? Batu. Jadi sahabat, makhluk ini, pengakuan dari makhluk ini berbicara kepada kita, ternyata suara itu berasal dari suatu benda, batu. Katanya di rumah ini. Suara burung. Kalau Anda sendiri memang ada di tempat ini, di rumah ini, atau memang menjaga di sini? Tapi Anda dari golongan muslim. Apakah dulu Anda juga dipinta? Ya. Dipinta dalam apa, berbentuk apa itu, amalan kah? Dalam suatu amalan ya, untuk menjaga rumah ini. Ya. Ada tidak makhluk-makhluk yang suka jahil di tempat ini, yang sering iseng gitu, suka mengganggu, ada nggak? Ada. Apakah tidak berbenturan dengan Anda sendiri itu? Apakah tidak berbenturan maksudnya? Karena kan biasanya energi positif dengan negatif dia kan bertolak belakang biasanya. Kuat saya daripada mereka. Oh, menjaga rumah. Berarti Anda jauh lebih kuat daripada mereka begitu ya? Apa sosok apa aja nih yang suka mengganggu di tempat ini? Besar tinggi. Besar tinggi? Apa itu, sosok apa itu? Jin bertanduk. Kalau Anda sendiri asalnya dari mana? Dari mana? Dibawa dari seberang ke sini. Dibawa dari daerah seberang, dari Jawa maksudnya. Memang ditempatkan di tempat itu, tugasnya untuk menjaga. Oh iya. Bisa duduk tidak? Bisa nggak saya ceritain sambil duduk? Mohon maaf ya. Saya, karena kalau berdiri terus sayanya agak pegel ini. Nah, baik, terima kasih. Nah, biar lebih enak kita ngobrolnya santai begitu ya. Dari Jawanya Jawa mana kalau boleh saya tahu? Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Lalu selama biasanya kan kalau berbentuk suatu amalan itu berarti ada yang diriadohkan, ada tirakat yang harus dijalani ya, begitu? Atau memang Anda dulu ditebus dengan proses berpuasa ataupun bagaimana? Biasanya kami tahu seperti itu. Ya. Kenapa? Apa yang Anda rasakan? Ada sesuatu kah? Apa? Apa itu? Ada apa? Ada sesosok makhluk. Sesosok makhluk? Kenapa dia? Kenapa dengan makhluk tersebut? Ikut campur. Mau ikut campur? Maksudnya mau ikut campur itu ingin masuk ke tubuh mediator kami? Iya. Kenapa? Apakah dia merasa terusik?
Dari golongan fasik ataupun muslim? Muslim. Golongan jin muslim juga. Sahabat-sahabat Anda? Bukan. Siapa? Sosok beliau itu siapa? Sosoknya seperti apa? Nah, kalau memang ada yang ingin disampaikan kepada kami, silakan kalau ingin berkomunikasi dengan kami. Tapi sebelumnya kami ingin tahu nama Anda ini siapa? Kalau boleh saya tahu. Kalau boleh kami tahu namanya siapa? Raden Arya. Oh, jadi sosoknya ini Raden Arya. Apakah energi yang kisana maksud tadi itu energi kodam dari sebuah batu itu? Iya. Atau bagaimana? Ataupun ada yang lain? Ada yang lain. Lalu kalau benda tersebut itu ada tidak penunggunya? Ada makhluknya. Dari golongan muslim juga? Oh iya iya. Silakan kalau memang dia ingin berkomunikasi dengan kami, Raden Arya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau kami mengganggu ya. Terima kasih atas informasinya. Silakan kalau memang dia ingin berkomunikasi dengan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ya sahabat, ternyata kali ini sosok yang merasuki tubuh mediator kita ini energinya energi hewan, berbentuk hewan, ya, yaitu seperti sesosok harimau, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf, saya sedang berbicara dengan siapa? Berbicara dengan siapa saya? Saya penunggunya. Penunggu. Anda penunggu juga di sini. Anda dari golongan muslim juga. Begini, mohon maaf ke sana kalau kami mengganggu waktunya sebentar. Jadi saudara kami ini bercerita kepada kami bahwasanya di tempat ini kemarin malam itu sempat terdengar suara seperti benda jatuh. Sedangkan setelah dicek besoknya itu tidak ada apa-apa. Apakah Anda tahu itu? Sebab keterangan dari makhluk tadi yang mengaku namanya Raden Arya dari Jawa Timur, katanya dia salah satu penjaga juga di tempat ini. Katanya ada sesuatu benda seperti batu. Apakah betul? Ya. Lalu Kisana sendiri di sini tugasnya apa? Menjaga juga. Ya. Saya bertempat di batu. Gimana? Saya bertempat di batu itu. Oh, Anda sosok. Ya, jadi isi dari batu tersebut, Pak, coba nanti kalau ada waktu dicari ya. Batunya berwarna apa? Rumah Anda itu warnanya apa? Bentuk hijau. Besar. Oh, ini agak kecil. Mungkin peninggalan si almarhum dulu. Lalu tugas Anda ini selain menjaga, Anda ini mohon maaf sesosok harimau. Ya. Iya. Anda memang sudah ada sudah berada di batu itu sejak lama ataupun Anda dipanggil? Sudah lama. Memang sengaja ditempatkan di batu itu ya. Fungsinya untuk apa aja tuh? Kalau boleh kami tahu. Fungsi-fungsinya diantaranya. Oh, untuk penjagaan dan kewibawahan begitu ya. Ya. Jadi itu fungsinya. Iya, iya. Apakah Anda setelah berisikan ataupun Anda dimasukkan ke dalam benda tersebut, apakah ada yang harus dipersiapkan untuk Anda seperti minyak-minyak seperti itu? Ataukah tidak? Saya ingin dirawat. Oh, kamu ingin dirawat. Jadi Anda mengeluarkan suara itu, Anda yang mengeluarkan suara itu ya? Karena Anda ingin dirawat. Jadi sahabat, pengakuan dari makhluk ini dialah isi dari suatu benda batu, katanya berwarna hijau
dan fungsinya untuk keselamatan dan penjagaan dan kewibawahan ya batunya itu. Cuman Allah alam kita belum tahu ya. Kenapa mohon maaf kalau nama Anda sendiri siapa namanya belum kenapa kenapa apakah ada sesuatu yang Anda rasakan di sini? Banyak sekali benturan-benturan energi sahabat, karena kalau wadah mediator ini kita buka, banyak makhluk yang ingin masuk, tapi kan kita tahan, tidak mungkin semuanya kita masukkan ke tubuh mediator. Kenapa Kisanak? Ada apa? Kenapa? Anda merasakan sesuatu atau bagaimana? Kenapa? Bisa kami bantu? Mungkin ada sesuatu yang bisa kami bantu. Apa? Kenapa? Anda ingin keluar? Baik kalau begitu ya. Terima kasih atas informasinya. Ya, kalau begitu silakan Anda kembali ya. Silakan. Assalamualaikum. Bismillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin sahabat. Kita baru saja selesai melaksanakan suatu proses mediumisasi, dan ternyata hasil proses mediumisasi kita mengatakan malam hari ini bahwasanya suara yang seperti benda jatuh ataupun ledakan itu berasal dari suatu jimat ataupun mustika ya, yang berbentuk batu. Nah, adapun dia melakukan hal itu karena dia ingin dirawat, karena mungkin sudah lama tak dirawat. Namanya orang zaman dahulu kan biasanya kan suka memakai barang-barang yang seperti itu, dan fungsinya salah satunya diantaranya itu tadi pengakuannya untuk penjagaan dan untuk kewibawahan gitu sahabat-sahabat ya. Nah, jadi intinya tugas kita selesai sudah malam ini, karena ternyata bukan dari golongan fasik, ternyata dari golongan kita muslim. Hanya saja dia melakukan hal itu karena dia ingin dirawat, karena kan alamnya sudah beda dengan alam kita. Jadi mungkin dengan cara itulah agar kita ingin tahu begitu. Tanpa kita beli rambu-rambu seperti itu biasanya kita tak tahu kan begitu ya. Jadi intinya di sini tidak ada. Adapun tadi makhluk-makhluk yang mencoba masuk ke tempat ini, makhluk-makhluk dari golongan fasik, dia mampu menahannya. Itu keterangan dari Raden Arya yang berasal dari Jawa Timur tadi sahabat ya. Tapi sekali lagi sahabat-sahabatku sekalian, semua ini wallahu a'lam bishawab. Karena yang maha benar itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita manusia ini tempatnya salah dan dosa, tempatnya khilaf. Makanya sering kami katakan, konten-konten seperti ini jangan diambil hati, jangan diambil maksudnya itu pusing. Anggap saja hiburan sahabat. Kalau kita anggap itu terlalu berlebihan, maka nanti kita ujung-ujungnya puyeng sahabat ya. Puyeng kita, karena bagaimanapun mereka memang ada, dan memang kita ini mau tak mau kita ini berdampingan dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi intinya sahabat-sahabatku sekalian, silakan diambil hikmahnya dari acara kami pada malam hari ini. Intinya silakan diambil yang baik dan tinggalkan yang buruk. Intinya tadi sudah jelas ya, kita jelaskan tadi ada dua sosok makhluk. Yang pertama tadi bernama Raden Arya dari Jawa Timur, dan sedangkan tadi ada seperti sosok harimau yang menunggu istri dari batu tersebut ya. Nanti coba kapan-kapan ataupun besok ataupun kapan coba dicari, siapa tahu ya. Selip namanya orang zaman dulu, kita nggak tahu kan begitu. Kita cari, kalau tuh memang bisa untuk kita rawat selagi memberikan manfaat dan kita tidak menduakan Tuhan, maksudnya itu tidak lebih mempercayai benda ketimbang Allah itu sendiri ya. Karena kalau kami di sini sahabat, kami terangkan kami tidak pernah fanatik dengan benda-benda yang seperti itu. Kenapa? Selagi kita benar, maksudnya menempatkan tempatnya, iman itu ada tempatnya sahabat. Kalau kepada benda itu hanya sebagai syariat, ya segala sesuatu itu kan harus ada syariatnya sahabat. Contohnya seperti batu tadi, mungkin batu itu dapat diisi orang zaman dahulu, fungsinya untuk itu dan mungkin ada kegunaannya. Tetapi sekali lagi, untuk penjagaan sebaik-baiknya, perlindungan sebaik-baiknya perisai itu adalah ibadah sahabat. Sebaik-baiknya perisai itu adalah sholat. Sebaik-baiknya perisai itu adalah tauhid sahabat. Apa? Keyakinan dan keimanan kita lah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
tidak ada yang lebih baik dari itu sahabat ya. Intinya untuk sahabat-sahabatku sekalian, terus dukung channel kami dengan cara subscribe, like, share, and comment. Kalau sahabat tidak suka dengan acara kami, silakan tinggalkan acara kami dengan penuh kebijaksanaan sahabat-sahabat ya. Karena di sini kami bukan hanya membuat konten seperti ini ataupun membuat video seperti ini, banyak konten-konten yang lain seperti penyampaian program-program keilmuan. Baik sahabat, mungkin itu saja. Kami akhiri dulu acara kami pada malam hari ini. Apabila ada yang kurang dan lebih, kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Iman, akhlak, adab, ilmu, khairul kalam. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasyir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PJ sejati.